Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu keutamaan mengeluarkan zakat. Keutamaan zakat yang nomor 4 di situ, zakat bisa menghapus dosa. Artinya orang yang menunaikan zakat di situ, zakat yang kita keluarkan bisa menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Makanya di situ mengeluarkan zakat bisa menghapus dosa-dosa kita. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW di situ mengajarkan kepada kita bahwasanya kita senantiasa jangan pernah meninggalkan zakat atau tunaikanlah zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita agar supaya kita senantiasa mengeluarkan zakat. Zakat yang kita keluarkan di situ sebagai penyucian jiwa kita, penyucian jiwa dan juga harta kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar supaya kita senantiasa menunaikan zakat. Zakat yang kita keluarkan di situ bisa menyucikan jiwa kita. Makanya di situ kita senantiasa selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ
zakat yang kita keluarkan menyucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Berkaitan dengan zakat di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man adda zakata malihi faqad zahaba anhu syarruhu." Artinya, barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah darinya kejahatan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya di situ kita menunaikan zakat di situ, zakat yang kita keluarkan di situ sebagai perantara akan hilangnya dosa-dosa kita, sebagai perantara akan hilangnya kejahatan-kejahatan dari dalam diri kita. Makanya banyak sekali keutamaan orang yang di situ mengeluarkan zakat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menguatkan bahwa zakat adalah pelindung dari keburukan. Jikalau ingin terhindar dari keburukan-keburukan, maka di situ kita bisa menunaikan zakat. Dan jalan menuju kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Artinya di situ salah satu contohnya misalkan kita mengeluarkan zakat, maka zakat yang keluarkan di situ kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Artinya kita sudah membangun hubungan dengan sesama, khususnya di situ orang-orang terdekat kita. Makanya saya katakan tadi, kalau misalkan kita sudah membangun hubungan dengan sesama, kita di situ juga membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan menunaikan zakat di situ sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain kita memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang baik, kita dengan menunaikan zakat juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Artinya kita bisa kenal, kita bisa dekat dengan kerabat, dengan saudara, dengan kita menunaikan zakat. Makanya di situ kita akan memiliki kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan bagi mereka yang menunaikan zakat. Dengan berzakat di situ kita membersihkan harta, menghapus dosa dan membuka pintu menuju surga. Berkaitan dengan zakat di situ, keutamaan zakat yang selanjutnya di situ bahwa zakat yang kita keluarkan di situ bisa membangun hubungan sosial dengan sesama. Salah satu contoh realnya misalkan dengan kita memberikan bantuan zakat kepada orang lain yang sebelumnya belum kita kenal. Makanya dengan kita memberikan zakat kepada orang tersebut akan kenal kita kepada mereka. Itulah yang saya maksud bahwa zakat di situ bisa membangun hubungan sosial dengan sesama. Berapa banyak orang yang mengeluarkan zakat yang awalnya tidak kenal, dengan menunaikan zakat, memberikan zakat kepada orang lain, maka kita saling mengenal. Makanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin."
Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dan bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi di situ kita memahami lagi tentang ayat ini. Zakat fitrah yang kita keluarkan di situ menyucikan jiwa kita. Jiwa kita salah satu contohnya misalkan akan terhapus sifat-sifat kikir kita kalau kita menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sifat-sifat kikir kita kalau kita menunaikan zakat. Makanya di situ zakat yang kita keluarkan di situ menyucikan jiwa kita. Bukan hanya sifat kikir, sifat-sifat yang termasuk di dalamnya penyakit hati akan Allah hapus di dalam diri kita. Makanya di situ zakat yang kita keluarkan menyucikan orang yang berpuasa, zakat fitrah yang kita keluarkan menyucikan orang yang berpuasa dan bersenda gurau dan kata-kata keji. Hanya di situ kata-kata keji seperti menghina dan juga hal-hal kata-kata yang tidak baik yang kita keluarkan. Dan juga untuk memberi makan orang miskin. Itulah yang dimaksud dengan zakat fitrah di situ, menyucikan orang yang berpuasa dan juga bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.